wabarakatuh. Nama saya Gugun Yudiana dengan NIM 20.18172. Di sini saya akan mendemokan hasil dari responsi Deep Learning 2026, yaitu implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Untuk yang pertama, import library. Di sini menggunakan TensorFlow versi 2.20.0. Lanjut ke set random seed, yaitu untuk menetapkan nilai awal acak, yang mana memastikan bahwa setiap operasi acak menghasilkan hal yang sama. Lanjut ke setup awal dan pemrosesan. Untuk ini load dataset, ini cetak dataset, menggabungkan data validasi dan data tes, yang mana didapatkan total sampel 15.003, 1.503. Lalu membuat data frame dari dataset, yaitu input dan target. Lalu buat dataset acak, 5 dataset data teratas, data input dan data target. Split training validation, mengsplit data training, data valid dan data test. Dimana di sini data trainnya itu 0, test size-nya 0,20, random state-nya 42, dan data validnya test size-nya 0,50 dan random state-nya 42. Yang mana didapatkan data training itu 1202, data validation 150, dan testing 151. Lanjut ke tokenisasi dan padding. Sini menambahkan special token di target kalimat. Yang mana ada SOS dan EOS. SOS itu yang di awal kalimat dan EOS di akhir kalimat. Cetak data trend di dalam target. Cetak trend target. Lalu sini dalam tahapan tokenizer, yaitu membangun vocabulary, yang mana di sini vocab size-nya itu 12.000. Lalu cetak vocabulary size. Vocabulary size-nya di sini 3.875. Lanjut convert text to sequence. Sini determine maximum length, ada lalu cetak encoder dan decoder. Encodernya 80, decodernya 79. Lanjut padding atau menyamakan ukuran panjang sequence. TensorFlow dataset, yang mana bit size-nya 32. Lalu cek dataset. Sini mencetak encoder shape dan decoder shape. Encoder shape-nya itu 32 80, decoder shape-nya 32 79. Lanjut ke positional encoding computation. Sini ada angle calculation, yang mana fungsi get angle ini menghitung laju sudut untuk pengkodean posisi sinusoidal. Pengkodean posisi ditambah ke embedding kata untuk memberikan informasi kepada model tentang posisi relatif atau absolute token dalam urutan. Ketika arsitektur transformer bersifat invarian permutasi tanpa itu. Lanjut import matplotlib ini untuk visualisasi. Tes positional encoding. Sini ada max positionnya 50, demodelnya 128. Ini adalah visualisasi dari sinusoidal positional encoding. Lanjut, dan ini visualisasi dari dimensi, yang mana di sini ada 5 dimensi encoding. Positional encoding layer. Ini untuk embedding shape dan output shape. Embedding shape-nya 25128, output shape-nya 25128. Lalu cetak embedding vector dan after positional encoding. Hasilnya seperti ini. Masuk ke arsitektur transformer. Yang pertama hyperparameter. Di sini hyperparameternya dibuat sama dengan percobaan pertama atau baseline, yaitu 6 layernya 4, modelnya 128, 6 headnya 8,
bit size-nya 32, sek length-nya encoder max length atau menyesuaikan, DFF-nya itu 512 dan drop rate-nya 0,1. Lanjut ke multi head attention block atau dummy input atau sample input for multi head attention layer. Nah, di sini cetak sampel input save yaitu 32, 80 dan 128. Lanjut multi attention, sini ada sub attention yang mana di output save-nya itu 32, 80, 128. Return attention score. Nah, dimana cetak output save dan cetak score save. Untuk output save-nya itu 32, 80, 128 dan score save-nya itu 32, 8, 80 dan 80. Ini visualisasi dari attention map head 1. Example padding max. Padding max shape-nya itu 155. Langsung dummy di dummy dan mencetak max output shape itu 15128. Multi head block. Lanjut ke feed forward network. Nah, di sini untuk attention layer-nya multi head attention layer, D model 128, 6 head-nya 8. Lanjut ke mencetak output shape yang itu 32, 80, 128. Encoder of the transformer. Yang mana di sini membuat kelas feed forward network. Lanjut ke sampel output FNN sampel yang mana dicetak output sampelnya 4, 10, 128. Lanjut ke encoder layer. Lanjut. Ini implementasi encoder lengkap. Output shape-nya 25128. Test switch mask. Ini 28128. Decoder layer. Misalkan kayak encoder. Sini encodernya itu 6 sama dengan yang baseline, 6 layernya 4, the modelnya 128, 6 headnya 8, DFF-nya 512 dan vocabulary-nya itu 12.000 dan maksimum position encodingnya 100. Ini sampel input F contents. Yang mana di sini untuk mencetak sampel input dan encoder sampel input dan output shape. Ini sampel inputnya 2,7, output shape-nya 27128. Implementasi decoder lengkap. Ini decodernya. Lanjut decoder. Ini tes decoder. Yang mana decoder yaitu 6 layernya sama 4, the modelsnya 128, 6 headnya 8, DFF-nya 512, vocab size-nya 12.000, maksimum position encodingnya 100 sama dengan encoder. Lanjut ke ini output shape 128. Fungsi masking mask yaitu transformer pool. Pertama mendefinisikan create padding. PSS testing sampel, cetak max. Di sini ada TensorFlow dan shape-nya itu 255, data type-nya boolean, look ahead mask, tes look head mask sama ini mencetak max-nya. Lalu ini transformer, membuat kelas transformer dengan TensorFlow keras model. Decoder part. Nah,
transformer. Ini 6 layernya, 6 layer itu 4, dan modelnya 128, 6 headnya 8, DFF nya 512. Ini input vocab size nya 12.000. Nih target vocabnya sama 12.000. Ini P inputnya 80, P targetnya 79, dan drop rate nya 0,1. Ini encoder input, transform, prediksi IDS, shapes nya 2,3, dan data type nya integer 64. Percobaan pertama, yang mana percobaan pertama yang sama seperti baseline, yaitu transform ininya 6 layernya 4, dia modelnya 128, 6 headnya 8, DFF nya 512, vocab size nya 12.000, input vocab size nya 12.000, targetnya 12.000 juga. Untuk encoder max length nya itu 80, targetnya decoder 79, dan drop off rate nya 0,1. Ini define loss function. Nah, definisi loss function real dan pred. Ini definisi akurasi function. Optimizer TF di mana di sini untuk mengoptimizernya menggunakan Adam, learning rate-nya 1E min 4, lalu training loss dan training akurasi. Lanjut, ini prediksi shape-nya 32, 78, dan 12.000, yang mana didapatkan loss akurasinya 9,4 dan akurasinya 0,0. Ini training step. Lanjut, test one training step only, mencoba ngetes sekali, yang mana didapatkan loss-nya itu 9,4 dan akurasinya 0,0. Dan di sini saya menggunakan epoch 30 untuk percobaan pertama, yang dimana di epoch 30 terdapat loss-nya 4,23 dan akurasinya 0,36 dalam waktu 3,27 second. Ini evaluasi model, yaitu ini meng-save bobot dari model evaluasi on test data, inferensi koreksi tata bahasa. Ini mendefinisikan predik kalimat, yang mana di sini kalimatnya she go to school every day, dan prediksinya yaitu it is to the order to the. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu saya menaikkan beberapa seperti beberapa kayak seperti ini eksperimen di model. Lalu pertama num layernya ini 4, di modelnya 256, num headnya 8, DFF nya 1024, yang mana yang dari tadinya 512 dan di modelnya 128, dan drop rate nya 0,2 untuk meningkatkan regularisasi agar tidak mudah overfit, dan menambahkan epoch nya menjadi 40. Ini reinisiasi model eksperimen, yang mana ini menggunakan model kedua. Lalu define loss function, membuat max untuk mengembalikan token padding, mengalihkan loss dengan max. Lanjut, mendefinisikan akurasi, prediksi, max. Nah, di sini ada dengan learning rate-nya 2E-4, training loss, training akurasi. Ini dekode menggunakan model transform hasil inisiasi percobaan kedua, yaitu prediksinya transformer V2, loss function, akurasi. Nah, di sini dapatkan prediction shape-nya 32, 78, dan 12.000, yang mana loss-nya 9,40, akurasinya 0,0. Lanjut, ini test only training step only-nya itu didapatkan loss-nya 9,41 dan akurasinya 0,0. Nah, untuk percobaan kedua ini menggunakan epoch 40, yang mana di epoch 40 itu terdapat untuk loss-nya 0,83 dan akurasinya 0,67.
Untuk waktunya itu 10,23 detik. Lanjut evaluasi model ini menyimpan bobot dari model eksperimen kedua. Model evaluation on test data, forward only menggunakan model percobaan kedua. Di sini mengisi argumen rumpang, fungsi loss dan akurasi. Yang mana dilakukan tes lossnya 4,14 dan tes akurasinya 0,50. Inferensi koreksi tata bahasa. Ya, seperti yang tadi, ini predict sentence. Yang mana senternya she go to school every day. She go to school every day menjadi she go to school. Lalu buat sini ada percobaan ketiga, yang mana riset arsitektur dan hyperparameter. Deskripsi eksperimen percobaan ketiga ini modifikasi arsitektur, yaitu menambahkan variasi multi head attention dengan jumlah head yang lebih efisien. Lalu modifikasi regulasi, menerapkan skema learning rate, schedule eksponensial untuk transisi gradient yang lebih luas, lebih halus dan pada arsitektur besar. Struktur data dasar encoder dan decoder tetap mengacu pada kelas dasar di soal. Import time, pengaturan hyper eksperimen ketiga, yang mana di sini nom layernya 4, modelnya 512, 6 headnya 4, DFF-nya 2048, drop rate-nya 0,15 dan epoch-nya 35. Lanjut inisialisasi percobaan ketiga, customisasi optimizer dengan exponential decay rate. Di sini learning rate-nya 1E-4 dengan decay step-nya 1000 dan decay rate 0,96. Optimizer V3 atau percobaan ketiga. Di sini learning rate-nya ya tadi ini 1E-4, betanya 0,9, beta 2 0,98 dan epsilonnya S1E-9. Penyiapan metrik evaluasi untuk percobaan ketiga. Proses loop pelatihan eksperimen ketiga. Ini untuk cetak log progress tiap 5 epos untuk efisiensi baris notebook. Di epos 35 terdapat lossnya itu 0,97, akurasi 0,984 dalam waktu 13,19 detik. Evaluasi akhir data tes model eksperimen ketiga. Hasil akhirnya final test lossnya 4,13, final test akurasinya 0,49. Analisis akhir, kesimpulan dan perbandingan. Setelah melakukan 3 percobaan dengan arsitektur transformer, yaitu percobaan pertama baseline, loss akhirnya sekitar 4,23, akurasi akhirnya sekitar 36,21%. Model ini membangun hyperparameter default dan menunjukkan peningkatan akurasi yang moderat seiring waktu. Ini menjadikan dasar perbandingan untuk percobaan selanjutnya. Percobaan kedua, peningkatan D model, DFF, drop rate, dan epoch. Loss akhirnya sekitar 4,14, akurasi akhirnya sekitar 50,43%. Peningkatan signifikan terlihat pada akurasi model dengan D modelnya 256, DFF-nya 1024, dan drop rate-nya 0,2, yang mana mampu belajar merepresentasikan yang lebih kaya dan bergeneralisasi lebih baik, meskipun dengan jumlah num head yang sama, yaitu 8. Percobaan ketiga, modifikasi D model, 6 head, DFF, dan learning rate schedule. Loss akhirnya sekitar 4,13, akurasi akhirnya sekitar 49,35%. Yang mana meskipun D model dan DFF ditingkatkan lebih lanjut, D model 512 dan DFF-nya 248 dan learning rate schedule exponential decay digunakan, akurasi sedikit menurun dibandingkan percobaan kedua. Penurunan num head menjadi 4 dengan D model 512 mungkin membuat setiap head memiliki kapasitas yang lebih besar. Namun secara keseluruhan mungkin kurang efektif dalam menangkap berbagai aspek informasi dibandingkan 8 head pada D modelnya 256. Menggunakan exponential decay seharusnya membantu konvergensi. Namun kombinasi hypermeter ini menghasilkan performa yang sedikit di bawah percobaan kedua. Kesimpulan perbandingan. Percobaan kedua menghasilkan akurasi tertinggi di antara ketiga percobaan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas model, D model dan DFF dan regularisasi di drop rate
yang tepat sangat penting. Modifikasi pada jumlah dome heads harus disesuaikan dengan demodel untuk mencapai kinerja optimal. Optimalisasi hyperparameter. Demodel 6 head DFF drop rate epoch dan learning rate schedule sangat krusial dalam arsitektur transformer. Peningkatan kapasitas tidak selalu menjamin peningkatan performa jika konfigurasi lainnya tidak selaras. Lebih banyak dome head dengan K-beam yang lebih kecil per head, seperti pada percobaan kedua, mungkin lebih baik dalam mengeksplorasi berbagai subruang representasi dibandingkan 6 head yang lebih sedikit dengan K-beam yang lebih besar, seperti percobaan ketiga untuk dataset ini. Secara keseluruhan, model dari percobaan kedua menunjukkan keseimbangan terbaik antara kompleksibilitas model pada performa dataset JFLG ini. Informasi yang didapat yaitu yang pertama pentingnya hypermeter tuning. Lalu ada keseimbangan kapasitas model, lalu pengaruh num head dan the model. Efek learning rate schedule, penggunaan exploital decall pada percobaan ketiga meskipun secara teori baik untuk model yang lebih dalam, tidak secara langsung menghasilkan performa yang lebih baik dalam kasus ini. Ini bisa jadi kombinasi dengan perubahan hypermeter lainnya atau schedule tersebut sepenuhnya yang lebih cepat pada dataset ini. Strategi regulasi peningkatan drop rate dari 0,1 baseline menjadi 0,2 pada percobaan kedua kemungkinan besar berkontribusi pada generalisasi yang lebih baik dan mencegah overfitting, mengingat model menjadi lebih besar. Kesimpulan utama untuk tugas korelasi tata bahasa pada dataset JFG ini, konfigurasi model pada percobaan kedua dan model 256 F1024 numhead 8 drop rate 0,2 menunjukkan performa terbaik. Ini menekankan pentingnya tidak hanya meningkatkan kapasitas model, tapi juga mengoptimalkan bagaimana kapasitas tersebut didistribusikan, misalnya melalui jumlah attention head dan deregulasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.